Shalom. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa, puji Tuhan. Saat ini kita jumpa lagi dengan Kak Yanti dan Kak Kak Tri. Tri. Iya. Adik-adik, saat ini kita akan mengikuti pendadaran online. Ya, sebelumnya kita mau puji Tuhan dengan satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, adik-adik, sekarang kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari Kak Yanti antarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah untuk mengikuti pendadaran online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyiapkan hati kami masing-masing untuk kami boleh mempersiapkan ikut dalam perjamuan kudus besok pada hari Minggu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bersabda kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu karena pada saat ini kita bersama-sama akan mengadakan pendadaran. Besok Minggu, tanggal 2 Juni 2024, adik-adik, jadi bersama dengan orang tua, bersama dengan Bapak Ibu, nanti bersama-sama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah untuk itu, mari pada kesempatan saat ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita tetap senantiasa diberkati Tuhan di saat kita melaksanakan kegiatan perjamuan kudus. Silahkan adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan saat ini diambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 15. Silahkan adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Akan kakak bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya,
tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Ya, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan saat ini, adik-adik. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Renungan kita pada kesempatan saat ini saya berikan judul Yesus Sahabat Sejati. Yesus Sahabat Sejati. Nah, adik-adik yang saya kasihi, lebih suka atau lebih enak mana? Punya teman yang banyak atau punya musuh yang banyak? Nah, ini kakak berikan dua pilihan. Lebih enak punya teman yang banyak atau musuh yang banyak? Jawabannya apa? Jawabannya mestinya adik-adik lebih suka memiliki teman yang banyak daripada musuh yang banyak. Mengapa? Lebih suka, lebih enak kalau kita memiliki teman yang banyak. Kalau punya teman yang banyak, ya kan, hati kita itu rasanya damai, rasanya senang, ya nak ya. Wajahnya itu smile, wajahnya itu senyum. Jadi kalau kita berjalan ketemu dengan teman-teman kita, pasti kita disapa, hai, halo, bagaimana kabarmu? Luar biasa. Oh, enak, sebab kita punya teman, ya kan, temannya banyak. Nah, sebaliknya, kalau kita punya musuh, ya kan, punya musuh yang banyak, kita baru ketemu dengan teman kita satu saja, itu sudah wajahnya cemberut, ya kan, sudah, ya kan, ketemu yang lainnya lagi, wajahnya, ketemu yang lainnya lagi, wajahnya juga, wah, ya kan, mengerikan sekali. Rasanya hati ini tidak damai, hati ini tidak tentram, rasanya tidak nyaman. Nah, ini, ya. Jadi di dalam kehidupan ini paling enak, ya nak ya. Jadi adik-adik, paling menyenangkan itu kalau kita memiliki teman yang banyak. Nah, punya teman yang banyak itu lebih menyenangkan. Nah, tapi ada satu pertanyaan sekarang, ya kan? Tadi lebih enak kita itu punya teman yang banyak. Bagaimana cara kita memilih teman, ya kan? Bagaimana supaya kita mendapatkan teman yang baik, teman yang mengerti keberadaan kita, teman yang selalu ada di dalam suka dan duka. Sebab kadangkala kita punya teman, anak ya, kadangkala teman yang kita punya itu tidak mau tahu keberadaan kita ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang bersedih, ya kan? Teman kita meninggalkan kita, anak ya. Jadi kita sedih rasanya, adik-adik ya. Jadi sebetulnya aku butuh teman untuk bercerita, aku butuh teman untuk mendampingiku dalam suka dan duka. Tetapi kenapa di dalam hidup ini kok aku punya teman seperti ini? Ketika aku bersedih, ketika aku jatuh, kok ya malah ditinggalkan? Nah, bagaimana di dalam kita memilih teman? Nah, kita harus memilih teman yang memang betul-betul baik, teman yang mengerti keberadaan kita, tidak seperti peribahasa, ya. Jadi adik-adik tidak seperti peribahasa, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, ini kan berarti di dalam berteman kalau modelnya seperti itu, wah, ini kita akan dirugikan. Itu punya sahabat. Kalau kita belajar dari Alkitab, kita akan menemukan persahabatan yang sungguh luar biasa antara Daud dengan Yonatan. Nah, adik-adik pernah dengar ceritanya Daud dengan Yonatan itu seperti apa persahabatannya? Dua orang sahabat yang sangat menarik, dua orang sahabat yang sungguh luar biasa. Meskipun mereka berbeda kedudukan. Yonatan itu anak siapa? Dia anak seorang raja. Tetapi Daud siapa? Hanya seorang gembala. Tetapi ketika mereka kenalan, mereka bertemu, frekuensinya cocok. Ya, mereka jiwanya berpadu, ya kan? Ada satu ikatan yang sungguh luar biasa. Sampai-sampai Yonatan itu memberikan jubah perangnya kepada Daud. Bahkan ia memberikan busurnya, panahnya kepada Daud sebagai wujud kasih persahabatan. Ini adalah merupakan satu persahabatan yang sungguh luar biasa. Jadi hatinya berpadu,
sehingga mereka bisa cocok, bisa klop. Bahkan kalau kita belajar tentang persahabatan mereka, Daud itu menangis, Daud itu bersedih ketika mendengar Yonatan itu apa? Mati. Ketika Yonatan meninggal, sedih sekali hatinya Daud. Inilah sebuah persahabatan yang sungguh luar biasa. Jadi paling enak kita itu punya banyak teman atau sahabat. Kemudian jangan lupa kalau kita memilih sahabat, pilihlah sahabat yang baik. Nah, adik-adik, hari ini kita tadi belajar firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 15. Nah kan? Sebetulnya di dalam kehidupan ini, di dunia ini, kita itu punya seorang sahabat yang setia. Seperti lagu, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian. Nah, siapa sih sahabat kita itu? Sahabat kita itu adalah Tuhan Yesus. Dia itu sahabat terbaik kita. Mengapa Tuhan Yesus menjadi sahabat terbaik kita? Karena firman Tuhan tadi yang kita baca bersama dari Yohanes 15 ayat 13, di situ dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus itu sudah memberikan hidupnya. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa adik-adik, dosa-dosa Mas Bowo, ya kan, papa mama, ya kan, orang tua kita, semua orang yang percaya pasti akan diselamatkan. Ini sahabat kita yang sejati, Tuhan Yesus memberikan hidupnya rela mati di atas kayu salib. Nah, ini sahabat yang luar biasa. Kalau mencari sahabat ya seperti ini, ya kan, memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nah, pertanyaannya adalah pada saat ini, apakah adik-adik mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Mau tidak? Mau enggak ya? Kalau mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, kuncinya hanya satu, yaitu apa? Akan Mas bawa bacakan ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, berarti kita harus melaksanakan firman Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan. Contohnya Mas, melaksanakan firman Tuhan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Siapa yang hari ini punya musuh? Siapa yang hari ini bermusuhan dengan temannya? Siapa yang tidak rukun dengan kakaknya? Siapa yang berkelahi dengan adiknya? Siapa yang membenci orang tuanya? Hari ini mari kita minta maaf. Kita kasihi sesama kita. Siapapun itu, ayo kita kasihi, ya kan? Karena kalau kita mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, syaratnya itu kita harus mengasihi sesama kita, ya. Mungkin dia pernah melukai kita, ayo kita doakan, kita kasihi. Seperti Tuhan Yesus sudah rela mati memberikan hidupnya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah merupakan satu pengorbanan yang sungguh luar biasa. Adik-adik sekalian, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, Mas Bowo akan sampaikan ada 4 hal yang harus adik-adik pahami, ya. Ini pendadaran untuk kita semuanya, persiapan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak sekalian sehingga rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan anak-anak dari dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makan dan minum dalam perjamuan kudus di gereja adalah tanda bahwa anak-anak semua menjadi bagian dari kerajaan surga. Yang ketiga, perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak terhubung dengan kesempurnaan segala sesuatu di surga. Yang keempat, yang terakhir,
Perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak kiranya menjadi penyemangat bagi anak-anak semuanya untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka melalui pendadaran persiapan saat ini, adik-adik, ya, anak-anak dipersilahkan mempersiapkan diri untuk makan dan minum bersama dalam ibadah perjamuan kudus yang akan dilayankan besok pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 bersama orang tua, bersama Bapak Ibu, bersama kakak, bersama adik. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan saat ini. Engkau sudah memberkati anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami yang saat ini mereka mengikuti pendadaran Tuhan untuk mereka mempersiapkan diri di dalam menghadapi perjamuan kudus yang besok akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2024 pada hari Minggu. Firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini akan menjadi kekuatan semangat bagi kami untuk kami terus mengingat bahwa kami memiliki sahabat yang terbaik, sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus. Dan Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami pun juga menjadi sahabat yang terbaik bagi sesama kami, terlebih menjadi sahabat yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam cinta kasih-Mu, dan juga adik-adik kami yang akan mengikuti perjamuan kudus besok Minggu. Engkau yang akan memelihara iman mereka supaya mereka diteguhkan, supaya mereka tetap senantiasa hidup dalam persekutuan bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mengikuti pendadaran online dan firman sudah disampaikan oleh Pak Bowo Petrus. Nah adik-adik, jangan lupa besok hari Minggu adik-adik datang bersama dengan orang tua untuk mengikuti perjamuan kudus. Jangan lupa ya, besok hari Minggu tanggal 2 Juni 2024. Nah saat ini kita akan menutup pendadaran online dengan satu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita.